jodoh oh mantamah salatul Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah antal ahad antas somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayuhal hadirunal kiram, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Nurul Hidayah Desa Penggalangan Kampung Tempel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkat yang paling tinggi daripada manusia adalah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau dia bekerja, berangkat dari rumah gelap, pulang ke rumah gelap, dibangun rumah bak istana, anak-anaknya sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai jenjang yang paling tinggi, strata 1, strata 2, strata 3, dapat gelar doktor, profesor. Hidupnya bergelimangan dengan harta, semuanya mereka punya, tapi tidak mau berbagi dengan orang lain. Maka kalau hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maaf, seekor babi di hutan pun hidup. Kalau hanya sekedar bekerja, mohon maaf, seekor kera pun juga bekerja. Lalu lantas apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Ketika hari ini hidup, itulah yang dikatakan oleh baginda wa maulana Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang lebih bermanfaat untuk manusia lain. Dari detik berubah menjadi menit, menit pun berubah menjadi jam, jam pun berubah menjadi hari, hari pun berubah menjadi pekan, pekan itu pun berubah menjadi bulan, tahun. Tidak terasa hari ini sudah di penghujung daripada bulan Desember. Kalau sudah masuk Desember, berubah tahun itu dari 2023 akan masuk ke 2024. Kalau sudah masuk tahun 2024, maka Republik Indonesia akan mengalami suatu pesta demokrasi. Berbeda pilihan itu hal yang wajar, tetapi bagaimana bisa merajut kesatuan dan persatuan yang telah dibangun lama oleh founding father Republik ini. Tapi kalau orang hari ini dapat lisannya berkata, tak usah orang Islam ikut-ikut politik, percuma dia sholat, jadi imam, jadi khotib, ikut-ikut politik. Politik ini kejam.
Kalau orang Islam tidak ikut di politik, siap-siaplah suatu hari kita akan menjadi orang yang kena politik. Yang naik orang-orang yang melegalkan LGBT. Ada keyboard-keyboard yang merusak anak-anak bangsa dibiarkan. Ada orang-orang yang pesta narkoba, mabuk-mabuk dibiarkan. Maka besok lusa negara ini akan diisi oleh orang-orang yang dalamnya kemungkaran, kemunafikan. Maka pilihlah seorang pemimpin yang kalau kita tengok di dalam dirinya ada perjuangan Islam di dalamnya, maka pilihlah orang itu sebagai pemimpin kita. Jangan karena memilih karena dikasih uang 150, 200, 300, dibawakan 1 liter minyak makan, beras 1 karung, tapi memilihlah karena memang dia layak untuk menjadi pemimpin kita di 5 tahun yang akan datang. Kalau sekarang ini kan banyak orang yang hari ini berlomba-lomba mencari simpati. Tak perlu kita mencari simpati. Kalau rakyat tahu memilih pemimpin itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka secara mutlak tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba di padang mahsyar sebelum ditanyakan ketika kau hidup kemana engkau berpihak. Bukankah dapat pelajaran dari seekor cicak dan seekor burung pipit ketika Raja Namrud membakar apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Ibrahim salah satu yang tidak suka dengan mereka yang menyembah patung yang mereka buat sendiri. Tapi luar biasa memang, hidayah itu milik Allah, hidayah itu punya Tuhan. Nabi Ibrahim itu seorang nabi, tapi ayahnya pembuat patung. Patungnya disembah, setelah dibuat dikasihkan oleh orang, disembah oleh orang. Maka walaupun Ibrahim itu nabi, tapi ayahnya tidak ikut seperti agama yang dipeluknya. Maka hari ini nggak usah heran kalau ada anaknya baik, ayahnya tak baik, dan sebaliknya ayahnya baik, anaknya tak baik. Tak usah heran. Kadang-kadang orang banyak tak dapat dari anaknya dicari dari istrinya, tak dapat dari istrinya dicari dari orang tuanya, tak dapat dari orang tuanya dicari dari mertuanya. Semuanya dicari, tak akan pernah jumpa orang yang sempurna di hidup ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Tengok burung pipit, tengok cicak. Cicak meniup-niup api yang mengobarkan Ibrahim, tapi burung pipit dengan paruhnya yang kecil, dia bawa air sedikit demi sedikit. Dia ingin memadamkan api yang membakar Ibrahim, tapi memang tak akan pernah padam api yang akan diberikan oleh burung pipit. Air itu kecil, paruhnya kecil, tapi ketika ditanya burung pipit oleh malaikat, wahai burung pipit, kenapa engkau rela membawa dengan paruhmu yang kecil untuk memadamkan api Ibrahim alaihissalam? Tapi apa jawaban burung pipit? Aku ingin kelak dibangkitkan, dibangunkan dengan barisan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak dengan cicak. Cicak selalu meniup-niup kobaran api Ibrahim. Maka orang Islam salah satu yang dibenarkan untuk membunuh binatang, salah satunya cicak. Jumpa kita di dapur, jumpa kita di kamar mandi, memang tidak kita cari-cari, boleh membunuh cicak, karena cicak itu salah satu binatang yang pernah meniup-niup agar api yang dibakarkan oleh Ibrahim itu semakin berkobar. Maka orang Islam hari ini berpihak. Kemana engkau akan berpilih? Kau memilih orang yang ini, silahkan. Kau jadi TS-nya, tim suksesnya, silahkan. Tapi suatu saat kita akan berpisah. Itulah yang pernah dinyanyikan oleh Bung Haji Roma Irama. Silahkan kau mau berbuat apa, tapi ingat suatu saat pasti akan ada balasannya. Kalau dunia ini tak ada kelanjutan daripada akhirat, maka Allah tidak disebut Tuhan yang adil, karena banyak pengadilan-pengadilan dunia yang kacamata kita mereka sudah adil, tapi mereka hari ini berbuat curang. Maka kalau dulu kita punya lagu membela, tak takut, tak gentar membela yang benar, tak gentar membela yang benar, tapi lagunya sudah dirubah, tak gentar membela siapa yang bayar. Kalau cuman hari ini menjadi seorang pejabat, menjadi seorang politik harus dengan uang, bagaimana nasib republik ini kalau diisi semua-semuanya dengan uang? Maka orang sekarang mau bilang, anakmu jadi apa? Anakku masuk PNS. Nek enggak eneng D, enggak mempan. Apa D-nya? Dukun, deking, duit.
Berapa banyak hari ini orang-orang yang memang layak memilih menjadi seorang pemimpin, dia layak menjadi ASN, abdi negara, tapi karena ekonomi, karena uang, lagi-lagi diukur dengan uang, maka kesejahteraan republik ini hanya jadi mimpi dongeng semata. Apa yang nggak kita punya dari republik ini? Emasnya kita punya, karetnya kita banyak, sawitnya kita banyak, padinya berserak, tapi bisanya harga beras di grosir, di kedai naik mahal. Kalau harga dibeli dari petani harganya tinggi, berarti petani makmur, petani jaya. Tapi beli dari petani harganya murah, dijual di pasar harganya mahal, berarti di sini kan ada penjahat. Siapa penjahatnya? Orang-orang yang tak takut dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pilih pemimpin-pemimpin yang hari ini mereka cinta kepada rakyat. Di kampung kita, desa Penggalangan, ada pemimpin-pemimpin hebat. Kita pilih mereka agar apa? Kelak kita akan merasakan atas apa yang telah mereka pimpin. Maka kata Imam Hambali, imam itu yang masyhur ada 4. Ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Yang paling muda Imam Hambali. Ini banyak bapak dipakai di Saudi Arabia. Imam Hambali ini Pak, kalau wudhu suami istri nggak batal. Kalau kita batal, kenapa? Karena kita mengikut mazhab Syafi'i. Imam Hambali wudhunya tak batal. Tapi kata Imam Hambali, kalau ada doamu makbul, doamu diterima dan ijabah oleh Allah, jangan minta yang lain-lain, tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau kau punya istri yang cantik, istrimu yang cantik hanya punya engkau, anakmu yang baik hanya punya engkau. Tapi kalau kau punya pemimpin yang baik, dia jujur, dia adil, dia takut kepada Allah, maka insya Allah semua orang akan merasakan atas apa yang dia pimpin. Sekarang ini kan Pak, banyak pemimpin-pemimpin yang takut atasan tapi nggak takut sama Tuhan. Kalau di masyarakat nggak diundang datang, ada acara melayat dia datang. Tapi kalau nanti mohon maaf ketika sudah terpilih menjadi seorang pemimpin, jangankan diundang, jangankan ditanyakan, batang hidungnya pun tak nampak. Maka kita cari pemimpin yang hari ini cinta kepada rakyat, cinta kepada umat. Silahkan kita mau memilih siapa saja, tapi ingat semua akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang dikatakan khatib, tingkat yang paling tinggi daripada manusia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hari ini kan yang lagi viral bagaimana Palestina dengan Israel, Israel dengan Palestina. Orang Indonesia bilang nggak usah urus-urus Palestina tuh, awak di kampung mangan nggak, kerjaan nggak eneng, ngapain urus-urus Palestina? Berarti orang yang ngomong macam gini dia nggak ngerti sejarah. Orang yang nggak ngerti sejarah maka cakapnya akan salah, perbuatannya akan salah. Kita bukakan sejarah. Indonesia merdeka 1945. Sebelum 1945 mundur setahun ke belakang, 1944. Apa kata Belanda? Merdeka Indonesia silahkan, tapi satu yang membuat Indonesia merdeka, harus dapat pengakuan daripada negara lain agar Indonesia ini merdeka. Maka ketika itu datanglah proklamator Indonesia Soekarno, Bung Hatta dan kawan-kawan yang lain yang ikut andil dalam daripada kemerdekaan Indonesia. Maka 1944 datanglah seorang laki-laki yang rela meminta pengakuan dari negara luar, dan negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama sekali bukan Inggris, bukan Amerika, bukan Jepang, tapi negara itu bernama Palestina. Negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Yang membawa surat menyurat itu adalah Abdurrahman Baswedan. Maka dibawalah surat itu dan ditanyakanlah kepada rakyat Indonesia, benar surat ini dari Palestina. Maka 1945 merdeka Indonesia. Mungkin kalau sampai detik ini Indonesia belum merdeka, sama nasib kita seperti orang Palestina. Dibom, ditembak, dibunuh, dicongkel matanya, lehernya digorok. Maka tengok bunyi daripada Undang-Undang Dasar 1945. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Memang nggak sesuai dengan pri kemanusiaan, maka penjajahan itu mesti dihapuskan. Maka Israel ingin menjajah Palestina, maka kita sebagai umat Islam, kita tinggal di Indonesia, tapi karena doa-doa orang Indonesia,
Karena berjuangnya orang Indonesia, insya Allah ini akan didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti burung pipit dan cicak tadi, kemana kita berpihak? Kalau mau memilih Israel, silahkan. Mau memilih Palestina, silahkan. Tidak ada yang dilarang dalam agama yang hari ini kita anut. Tapi besok akan ada pertanyaan-pertanyaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahandaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah pertama mengatakan Indonesia punya hutang budi kepada Palestina. Itulah kata orang Melayu, pisang emas dibawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Utang emas bisa dibayar, tapi budi mati, tapi budi baik dibawa sampai mati. Maka kalau hari ini kita punya hutang sama orang Palestina, apa jerih payah kita hidup sekarang? Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, siapa saja orang Indonesia yang membeli produk-produk yang dihasilkan dikeluarkan oleh Israel, maka haram hukumnya. Maka memilih, silahkan hari ini kita beralih kepada produk-produk yang dihasilkan oleh anak bangsa, terutama Indonesia. Banyak produk-produk Islam, ada produk-produk yang hari ini menguntungkan Islam. Kenapa enggak kita beli? Ciri-ciri produk-produk yang dihasilkan oleh Israel, di dalamnya ada tulisan Unilever, U-nya besar. Maka ketika itu jangan kita beli. Kenapa? Sebagai hijrah kita untuk membantu saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Mereka hari ini sangat butuh uluran tangan kita. Sebagai orang muslim, kita jangan sampai bisa merasakan yang hari ini kita punya saja, tapi orang lain yang hari ini diderita dengan tembakan, dengan dentuman bom, kita diam saja. Maka sebenarnya hari ini belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka kami bacakan sebuah hadis untuk menjadi penutup khutbah pada siang hari ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kamu sampai kamu orang Islam bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ingat, membela Palestina bukan harus menjadi seorang muslim, tapi cukup menjadi manusia. Kita sudah bisa membantu dan membebaskan Palestina. Nggak akan ada manusia yang rela kawannya digorok, matanya dicongkel. Kalau ada orang yang rela menggorok orang lain, mencongkel mata orang lain, berarti orang itu dalam gangguan kejiwaan. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Tak perlu dia hidup bergentayangan sama orang masyarakat, karena ini orang dalam gangguan kejiwaan. Maka orang yang sehat pasti bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan insya Allah di ujung tahun 2023 Allah anugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang cinta kepada masyarakat, cinta kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu akan tercipta dari tempat kita sendiri. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Kulullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radhanhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi Palestin ya Allah wa fi buldanil muslimina ammah ya Rahman ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna imaman adila khassah Indonesia wa fi qaryatina hadhihi ya Rahman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum wasallu min fadli yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.